Kami ingin cerita para sahabat itu, kalau sudah dengan baginda Nabi, kemudian mendengar sabda baginda Nabi, yakinnya tuh kuat betul. Ini yang harus kita bawa nih. Yakinnya kuat betul. Sehingga mereka itu betul-betul merasakan kebahagiaan di dunia sebelum di akhirat. Indah mereka itu. Kami ingin cerita, ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As ini seorang sahabat yang dalam sejarahnya 2 kali memimpin Mesir. 2 kali memimpin Mesir. 2 kali memimpin Mesir ini ada sejarah unik pernah terjadi kepada seorang Amr bin As. Karena dulu baginda Nabi pernah mengatakan Amr bin As akan memimpin di Mesir sebagai gubernurnya kalau sekarang. Akan memimpin di Mesir. Padahal baginda Nabi ketika mengucapkan sabda tersebut, itu keadaan umat Islam pengikutnya baru sedikit, belum banyak. Baru hanya beberapa saja, belum banyak. Tapi Sayyidina Amr bin As ini betul-betul meyakini sabda baginda Nabi itu pasti benar dan terjadi. Suatu ketika terjadi peperangan. Di mana? Di Irak sana. Peperangan di Irak itu terjadi antara kaum muslimin dengan non-muslim saat itu. Saat kaum muslimin, tentara-tentara dan pasukannya fokus untuk membongkar benteng pertahanan lawan, mereka mendapati kesulitan untuk membongkar pertahanan lawan karena saking kuatnya itu tembok pertahanannya. Sayyidina Amr bin As ini kalau bahasa kitanya greget gitu. Gregetnya maksudnya gimana? Greget betul, pengen cepat-cepat membongkar pertahanan lawan. Sampai mengatakan, lemparkan saja saya ke benteng pertahanan mereka agar cepat dibuka. Bayangkan orang mau dilemparkan ke benteng musuh. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau manusia normal? Ya akan cepat mati, dibunuh. Maka sahabat yang lain mengatakan nggak bisa. Masa mau dilemparkan begitu? Hanya untuk membongkar pertahanan lawan? Ya nggak bisa. Yang ada adalah bunuh diri. Jawaban beliau apa? Enggak. Saya tidak mungkin mati. Coba bayangkan. Saya tidak mungkin mati. Masa iya orang dalam medan laga mau dilemparkan ke area musuh kemudian tidak mati? Bapak Ibu tahu alasannya kenapa beliau berkata begitu? Beliau berkata begitu karena baginda Nabi sudah memberikan informasi bahwa saya nanti akan memimpin di Mesir. Sekarang kan saya belum memimpin di Mesir. Coba pegang. Saat itu beliau belum menjadi pemimpin di Mesir. Beliau yakin betul kalau sudah baginda Nabi yang ngomong, selesai. Pasti benar. Nggak akan meleset. Bahkan nyawa pun ringan bagi beliau. Bahkan kalaupun dilempar di pertahanan musuh nggak bakal meninggal beliau. Sampai segitu keyakinannya. Jawabannya simpel sekali, kita ditanya, kenapa kamu mau dilempar ke pertahanan musuh? Jawabannya, saya nggak mungkin mati. Kenapa nggak mungkin mati? Karena baginda Nabi mengatakan saya akan memimpin di Mesir. Sekarang saya belum jadi pemimpin di Mesir, berarti saya tidak akan mati. Kan simpelnya begitu. Faktanya bagaimana? Faktanya beliau tidak mati, tidak wafat. Dan faktanya beliau memimpin di Mesir sebanyak 2 kali bahkan. Seorang Sayyidina Amr bin As ini yakin terhadap sabdanya seorang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang itu, Masya Allah, segitu hebatnya itu. Cerita sahabat lain nih, Sayyidina Ammar bin Yasir. Sayyidina Ammar bin Yasir ini adalah putra dari Sayyidah Sumayyah. Sayyidah Sumayyah itu adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam. Sayyidah Sumayyah. Sayyidina Ammar bin Yasir ini
baginda Nabi dalam hadis sahih, bahkan ini dalam hadis sahih Bukhari. Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Sayyidina Ammar ini katanya nanti akan terbunuh oleh kelompok yang memberontak. Gitu kata baginda Nabi. Dulu sudah bicara begitu. Sayyidina Ammar ini ternyata Allah berikan umur panjang. Pada masa baginda Nabi beliau masih hidup. Masa Sayyidina Abu Bakar beliau masih hidup. Masa Sayyidina Umar beliau masih hidup. Masa Sayyidina Utsman bin Affan beliau masih hidup. Masa Sayyidina Ali beliau masih hidup. Sampai terjadi fitnah saat itu, fitnah adu domba antara kaum muslimin dan terjadi peperangan saat itu. Sayyidina Ammar bin Yasir ikut dalam peperangan tersebut. Di kelompoknya Sayyidina Ali. Terjadi peperangan, selesai peperangan, beliau meninggal dalam peperangan tersebut. Dan terbukti sabda baginda Nabi bahwa Ammar taqtuluhul fi'atul baghiyah. Sayyidina Ammar itu akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Ini kita tidak membahas memberontaknya karena kesalahpahaman, karena fitnah, karena domba, itu lain. Yang jelas sabda ini menjadi nyata. Hebat itu. Sehebat itu. Bahkan para sahabat ngerti dulu itu, para sahabat yang lain mendengar baginda Nabi mengucapkan itu. Sehingga ketika melihat Sayyidina Ammar bin Yasir dalam kelompoknya Sayyidina Ali dan Sayyidina Ammar bin Yasir terbunuh saat itu, apa yang terjadi? Banyak para sahabat yang memihak pada Sayyidina Ali karena kejadian itu. Karena yakin berarti yang benar adalah kelompoknya Sayyidina Ali, kan begitu simpelnya. Sehebat itu. Kalau sudah yakin. Dan jangan dikira ya, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman itu sudah paham bahwa akhir hayatnya akan terbunuh. Mereka sudah yakin itu, sudah tahu. Dari mana itu Ustaz? Lihat hadis yang menceritakan bagaimana gunung Uhud cinta pada baginda Nabi. Ketika baginda Nabi naik gunung Uhud, bergetar itu gunung Uhud. Apa kata baginda Nabi pada gunung Uhud? Diam wahai Uhud. Karena di atasmu itu seorang Nabi dan 2 orang yang syahid. Loh, 2 orang yang syahid, siapa itu? Sayyidina Umar dengan Sayyidina Utsman ibn Affan. Orangnya masih hidup sudah disebut syahid. Ayo gimana itu? Orangnya masih hidup sudah disebut syahid. Dan ternyata betul, Sayyidina Umar ketika ngimami sholat ditusuk dengan pisau yang beracun oleh seorang Yahudi namanya Abu Lu'lu'. Sayyidina Utsman dibunuh oleh kelompok Khawarij. Bahkan Sayyidina Ali pun juga dalam sebuah riwayat sudah diberi isyarah bahwa Sayyidina Ali pun akan meninggal terbunuh. Bahkan Sayyidina Ali dalam masa kepemimpinan saat tergoncang dengan fitnah yang begitu luar biasa, pernah suatu ketika terucap Sayyidina Ali mengatakan, kapan itu si pembunuh itu akan datang? Loh, kapan itu si pembunuh akan datang? Itu baginda Nabi. Maksud kami mendatangkan kisah-kisah ini supaya kita semuanya kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad SAW, lebih kuat taatnya. Yakini bahwa kebahagiaan di dunia, di akhirat itu ada pada taat pada agama. Siapapun yang melenceng dari taat pada agama aturan Allah, mustahil bahagia di dunia, apalagi di akhirat. Mustahil. Kelihatannya dia bahagia padahal dia orang paling sengsara.